dalam naunganmu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan Dia. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan Dia. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana pada saat ini kita akan melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya tidak lepas dari perkara dan masalah. Dan pagi hari ini saya akan bawa kepada kita semua bahwa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa saya akan berikan judul kepada kita pada pagi hari ini, bahwa masalah dan kesusahan perlu dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, bahkan juga kita melihat dari berbagai perkara atau hal yang kenapa kita harus alami masalah dan perkara dalam hidup orang yang percaya. Ada beberapa penderitaan atau masalah yang dihadapi, yang seringkali dialami. Ada masalah itu datang atau perkara ini datang dari kuasa kegelapan. Seperti halnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ayub pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 12, bahwa iblis mencobai Ayub. Kemudian ada juga dari orang-orang jahat atau roh-roh jahat. Ini bisa dialami masalah atau perkara. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-20. Kemudian ada juga masalah itu datang karena kesalahan pribadi sendiri. Tetapi pada saat pagi hari ini kita akan melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini saya berjudul bahwa masalah dan kesusahan perlu dialami oleh orang yang percaya. Jadi orang yang percaya harus mengalami yang namanya masalah dan kesusahan. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, itu di dalam Matius pasal yang
5 kita akan melihat bahwa Matius pasal yang kelima ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Bahwa pencobaan atau masalah itu harus dialami oleh orang-orang yang percaya. Kita melihat ada berbagai tokoh di dalam firman Tuhan, bagaimana mereka harus mengalami karena mereka harus percaya kepada Tuhan yang melindungi mereka. Jadi saya akan bacakan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan. Kenapa? Bahwa dikatakan orang yang percaya tentunya harus mengalami perkara ini. Karena di dalam kita mengalami, di dalam kita masuk dalam masalah, masuk dalam kesusahan ini, karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, dikatakan berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus berbahagia? Tentunya karena kita tetap ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita dianiaya, kita difitnah, segala yang jahat, segala sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, itu difitnah kepada kita karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus itu segalanya dalam hidup setiap orang yang percaya, maka kita berbahagia. Dikatakan ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kadangkala orang tidak mengerti bahwa suatu masalah atau kesusahan yang dialami karena kita percaya kepada Tuhan, maka dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku atau karena nama Tuhan yang kita beritakan lalu kita dicela, itu orang-orang yang berbahagia. Jadi ada beberapa hal kalau kita melihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-17, ini berbicara tentang bahwa bagaimana Daniel ketika dia andalkan Tuhan, ketika dia membela nama Tuhan, sampai-sampai dia harus dianiaya, sampai-sampai dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Karena dia andalkan Tuhan, karena dia tahu bahwa ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Makanya Daniel tidak takut dengan ancaman apapun, sampai-sampai dia harus dianiaya seperti itu. Dan kemudian kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka katakan bahwa mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun harus dimasukkan atau dilempar ke dalam api. Pada saat itu mereka tidak takut dengan perkara itu. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat dengan cara yang luar biasa. Sehingga pada saat mereka harus dibuang, mereka harus dilemparkan ke dalam api. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak mengalami satu hal yang mungkin ditakutkan pada saat itu, lalu dia dihanguskan. Tidak seperti itu. Namun dalam masalah itu mereka bersukacita, mereka menari dalam masalah itu. Jadi perkara yang luar biasa. Juga kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15-16, bagaimana Rasul Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, ketika dia membela nama Tuhan di sana, dia harus dianiaya. Jadi kenapa ini harus terjadi? Karena ketika mereka mengalami, mereka melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu dinyatakan. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kesusahan atau penderitaan itu harus dialami. Itu merupakan satu proses supaya kita bisa memperoleh kerajaan surga.
tanpa ada perkara ini, tanpa ada masalah ini, tanpa ada penganiayaan ini, kita tidak bisa melihat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena perkara ini harus dialami oleh orang-orang yang percaya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita harus memikul salib, kita harus menyangkal diri. Itu artinya bahwa penderitaan itu harus dialami. Supaya apa? Supaya mendidik, supaya kita ini tahu bagaimana sampai di mana iman percaya saya dan saudara. Jadi ketika kita melihat bagaimana kita tahu bahwa kita ini orang yang percaya, dan kita ini harus dididik dengan apa? Dengan cara kita harus punya masalah. Dengan cara apa? Kita harus punya perkara-perkara yang tidak kita inginkan itu terjadi. Kesusahan itu harus kita alami supaya membawa kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Mendidik saya dan Sarah, mengubah pola pikir kita, mengubah karakter saya dan Sarah, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara Tuhan, bahwa ketika kita mengalami masalah dan penderitaan ini berarti bahwa kita ini sudah mulai masuk dalam rencana Tuhan. Dan perkara ini juga supaya membuat atau mengubah karakter saya dan Sarah. Bahkan melalui perkara ini bisa mengubah watak hidup saya dan Sarah. Mungkin sebelumnya kita menjadi orang yang mungkin tidak hidup di dalam Tuhan, kita selalu mencari hal yang menyenangkan hati, menyenangkan dunia ini. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, makanya saudara Tuhan, bahwa melalui perkara ini, melalui masalah, melalui kesusahan ini, watak kita diubah, karakter kita diubah menjadi seperti apa yang menjadi maunya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara Tuhan, supaya kita ini bisa masuk ke dalam kerajaan yang sudah Tuhan sediakan bagi buat saya dan Sarah. Kemudian saudara Tuhan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh ketika kita harus menjalani, ketika kita harus melewati masalah dan kesusahan ini. Tuhan berjanji kepada saya dan Sarah bahwa Tuhan akan menyediakan berkat, Tuhan akan menyediakan hadiah buat saya dan Sarah. Ketika perkara ini kita harus alami, tidak sebagai mana kita dapat masalah, kita dapat kesusahan ini karena kesalahan kita. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tapi di balik perkara dan masalah ini, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan siap, bagaimana Tuhan saat ini sedang memperhatikan saya dan Sarah. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, saya akan bacakan kepada kita bahwa Tuhan sedang mempersiapkan berkat, Tuhan sedang mempersiapkan hadiah buat saya dan Sarah. Ketika saya dan Sarah melewati, ketika saya dan Sarah menjalani apa yang menjadi bagian atau menjadi bagian proses untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat ke-15 dan sampai ayat ke-16 diingatkan firman Tuhan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi dikatakan bahwa jangan sampai kita ini mengalami masalah, jangan kita ini mengalami penganiayaan itu oleh karena kesalahan, oleh karena dikatakan oleh karena kita ini melakukan hal yang jahat, kita ini sebagai pembunuh, kita sebagai pencuri, lalu kita menderita, kita dianiaya. Tidak seperti itu yang Tuhan maksud dalam kebenaran ini. Jadi saya dan Sarah, kita tentunya harus selalu bertindak hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi dikatakan ayat 16, tetapi jika engkau
menderita sebagai orang Kristen atau sebagai orang pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa maka janganlah kamu malu, janganlah kamu malu, melainkan dikatakan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Sebagaimana? Seperti apa kita memuliakan Tuhan sementara kita harus mengalami masalah, sementara kita harus mengalami penganiayaan dan lain sebagainya? Tetapi ingat bahwa pada saat kita memberitakan firman Tuhan, saat kita melaksanakan perintah Tuhan, saat kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, banyak celaan, banyak masalah, banyak perkara yang kita harus hadapi. Tapi dikatakan jangan sampai kita ini malu karena perkara ini, karena kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Buat saudara, kita beritakan kepada orang lain bagaimana pengalaman saya dan Sarah. Saudara Tuhan, waktunya saat ini adalah waktunya Tuhan sedang memberikan anugerahnya buat saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, sebenarnya Tuhan memanggil saya, Tuhan mau bawa saya ke dalam kerajaan. Pada saat itu saya sedang tidur, dan pada saat saya sedang tidur, saya diberikan mimpi yang indah pada saat itu. Dan mimpi itu, dia katakan, dia langsung panggil nama saya. Dia katakan, engkau harus ikut dengan saya, waktunya sudah sampai. Jadi saya ingat kepada jemaat pada saat itu. Saya bukan komplain kepada Tuhan, tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa saya ingat kepada jemaat yang saya gembalakan, saya ingat kepada jemaat yang saya dipercayakan kepada saya. Saya katakan, saya belum selesai Tuhan untuk memberitakan bahwa hanya nama Tuhan saja, hanya nama Yesus saja, satu-satunya Allah yang bisa menyelamatkan. Dan perkara ini saya katakan, saya belum selesai memberitakan ini, dan banyak orang-orang yang belum mendengar tentang berita ini. Bahkan ada persekutuan doa yang kami bangun, kami belum sepenuhnya, belum semuanya kami sampaikan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya belum selesai Tuhan, belum semua saya sampaikan. Tuhan katakan, kalau demikian saya persilakan untuk memberitakan. Jadi saudara Tuhan, beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya ini sudah dipanggil Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan berikan waktu buat saya untuk memberitakan firman ini. Jadi saudara Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus menerima penganiayaan dan lain sebagainya, semua bahkan hujatan kepada saya dan Sarah, ketika saya dan Sarah memberitakan, ketika saya dan Sarah melakukan perintah Tuhan, ketika saya dan Sarah melakukan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, jangan takut, jangan malu. Dikatakan, tetapi jika kamu menderita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka janganlah kamu malu, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Dengan cara apa kita memuliakan Allah? Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tutur bicara kita, bahkan mungkin keberadaan kita, hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat, hadirnya kita di tengah-tengah jemaat, hadirnya kita di tengah-tengah keluarga. Kita memuliakan Tuhan di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, bahkan di dalam pikiran saya dan Sarah harus memuliakan Tuhan. Pada malam hari, pada pagi hari, pada siang hari, tentunya kita terus memuliakan Tuhan. Dimanapun saya dan Sarah berada, kita harus memuliakan Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa saat ini waktunya kita untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, ya Tuhan memberkati firman-Nya, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan boleh diberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara sama Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, diberkatilah engkau waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar,
diberkati segala rencanamu, diberkati segala pekerjaanmu, dan diberkati segala usahamu, diberkati anak, istri, suami, diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan, yang kau lakukan, yang kau rencanakan, Tuhan membuat berhasil. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, biar berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai, menolong, memimpin, memelihara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.